Selanjutnya saya akan membacakan tentang latar belakang. Dalam komunikasi, peranan bahasa sungguh sangat penting. Informasi apapun yang disampaikan memerlukan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dan interaksi yang dimiliki manusia. Di Indonesia, kebutuhan dunia komunikasi terhadap bahasa Indonesia telah memungkinkan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi utama di Indonesia, menunjukkan kedewasaan dan kematangan. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sangat menjunjung kesantunan dan dalam berbahasa. Makna yang akan disampaikan tidak hanya terkait dengan pemilihan kata, tetapi juga cara penyampaiannya. Sebagai contoh, pemilihan kata yang tepat apabila disampaikan dengan cara kasar, akan tetapi dianggap kurang santun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang sesuai dengan konteks yang akan kita bicarakan. Anak sekolah menengah atau yang sering disebut anak remaja sering menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa dengan seenaknya, tanpa melihat tingkat kesopanan maupun ketepatan penggunaan bahasa Indonesia. Remaja lebih suka membuat inovasi baru dengan membudidayakan berbahasa gaul, karena dengan bahasa gaul menganggap bahwa bahasa yang mereka pakai sudah memenuhi kriteria, bahwa mereka sudah tidak ingin lagi dikatakan sebagai anak-anak, menuju ke remaja. Mengalami banyak pengaruh, terutama pengaruh dari lingkungan. Rumusan masalah dapat dalam pembahasan makalah kali ini sebagai berikut. Yang pertama itu, apa fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, apa makna bahasa Indonesia dalam kandungan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, apa bahasa Indonesia itu untuk mempengaruhi perilaku manusia. Dan ada juga tujuan penulisannya. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bahasa mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, kerangka teori. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul itu pada umumnya muncul pada tahun 1980-an di kalangan masyarakat. Dari situlah penyebabnya banyak penggunaan bahasa gaul pada saat ini, karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan saat ini juga sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang memberikan oleh zaman bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penggunaan tatanan bahasa, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja itu membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas, pengaruh yang kurang baik. Oleh karena itu, masyarakat seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, bahkan pengguna bahasa gaul tersebut mengalami dan memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa yang gaul dan sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Next. Selanjutnya pembahasan yang pertama, fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan seseorang, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan baik dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya yang masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat
Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan penunjang Salah aktivitas. satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa baik bahasa lisan maupun tulis. Begitu dekatnya kita kepada bahasa, terutama bahasa Indonesia, sehingga tidak dirasa perlu untuk mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia secara lebih jauh. Akibatnya, sebagai pemakai bahasa, orang Indonesia tidak terampil menggunakan bahasa, suatu kelemahan yang tidak dapat disadari. Komunikasi lisan atau non-standar yang sangat praktis menyebabkan kita tidak teliti berbahasa. Akibatnya, kita mengalami kesulitan pada saat menggunakan bahasa tulis atau bahasa yang lebih standar dan teratur. Pada saat dituntut untuk berbahasa, bagi kepentingan yang lebih terarah dengan maksud tertentu, kita cenderung kaku. Kita akan berbahasa secara terbata-bata atau mencampurkan bahasa standar dengan bahasa non-standar atau bahkan mencampurkan bahasa atau istilah asing ke dalam uraian kita. Padahal bahasa bersifat sangat luas, sangat manipulatif, kita selalu dapat memanipulasi bahasa untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Lihat saja bagaimana pandainya orang-orang berpolitik melalui bahasa. Kita selalu dapat menulis bahasa untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Agar dapat menulis bahasa, kita harus mengetahui fungsi-fungsi bahasa tersebut. Dan pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau posisi tertentu, dan sebagai alat untuk menggunakan kontrol sosial. Next. Lalu ada bahasa mempengaruhi pergaulan manusia. Itu ada bahasa dan realita. Fodor tahun 1974 mengatakan bahwa bahasa adalah sistem simbol dan tanda. Yang dimaksud dengan sistem simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional, sedangkan yang dimaksud dengan sistem tanda adalah bahwa hubungan tanda dan makna bukan konvensional, tapi ditentukan oleh sifat atau ciri tertentu yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud. Dalam bahasa Indonesia, kata cecak memiliki hubungan kasual dengan referensinya atau binatangnya. Artinya, binatang itu disebut cecak karena suaranya kedengaran seperti cak, cak, cak. Oleh karena itu, kata cecak disebut tanda bukan simbol. Lebih lanjut, Fodor mengatakan bahwa problema bahasa adalah problem makna. Sebenarnya, tidak semua ahli bahasa membedakan antara simbol dan tanda. Richard 1985 menyebut kata tabel sebagai tanda meskipun tidak ada hubungan kasual antara objek atau benda yang dilambangkan kata itu dengan kata tabel. Lalu ada bahasa dan perilaku. Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam bahasa selalu tersirat realita, sementara perilaku selalu merujuk pada pelaku komunikasi. Komunikasi bisa terjadi jika proses decoding dan encoding berjalan dengan baik. Kedua proses ini dapat berjalan dengan baik jika baik encoder maupun decoder sama-sama memiliki pengetahuan dunia dan pengetahuan bahasa yang sama. Dengan memakai pengertian yang diberikan oleh Bollinger 1981 tentang realita, pengetahuan dunia dapat diartikan identik dengan pengetahuan realita. Dan bagaimana manusia memperoleh bahasa dapat dijelaskan dengan teori-teori pemerolehan bahasa. Sedangkan pemerolehan pengetahuan dunia atau realita, proses penghubungan bahasa dan realitas pada prinsip yang sama, yakni manusia memperoleh representasi mental realita melalui pengalaman yang langsung atau melalui pemberitahuan orang lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri.
Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Lalu ada saran. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tetap belajar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Selama kita sudah banyak lupa bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kita juga patut bangga mempunyai bahasa yang dapat mempersatukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat bahasa Indonesia menjadi luntur dalam penggunaannya. Walaupun kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah kita karena itu merupakan warisan budaya bangsa kita.